warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah pengawasan kitab Khosaisul Ummah malam Kamis rahimakumullah wa hafizakumullah. Kados biasa monggo saderenge kita mulai ngaji donga awal majlis rumiyin kersane tambah keberkahanipun pengawasan kita menika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'banah wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin. Ingkang beto kitab halaman 282 atas 282. Wa min fadaili hadhil ummah anna shiddatal bala'i 'alal wahid minna bihasabi quwwatid din. Termasuk keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna shiddatal bala, sesungguhnya bala yang menimpa dengan dahsyat, alal wahidi minna, terhadap salah seorang dari kita, bihasabi quwaddin, bihasabi quwatiddin, itu diukur dengan kuatnya agama seseorang. Artinya begini, termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang imannya kuat, agamanya kuat, itu ujiannya mesti berat. Semakin kuat kokoh agama dan keimanan seorang, maka cobaannya pun semakin besar. Jenengan ngurusi agama terus kok ujiane tambah akeh, niku sakjane berita gembira wonten. Niku berita gembira. Dari mangkane ngaji niki perlu kersane nambah wawasan kita. Lek ana ujian, aku tambah ngaji, tambah akeh wiritan, tambah ngidek Gusti Allah, ujian kok tambah nemen sih. Niku berita gembira. Ojo mosok aku keliru. Mboten nggih. Jadi jelas
Mriki mangke dijelasaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin wong niku imane kuat, semakin agamane kuat, semakin memperjuangkan agama Gusti Allah, yo tambah kuat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. An ibnil Musayyib an abihi an Sa'idin qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipun tangleti ayyun nas asyaddu bala. Rasulullah, sinten menungso sing paling kuat balae, sinten menungso sing balae ujian cobaan ini ku sing paling dahsyat paling berat. Qala, dijawab kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al anbiya summal amsal fal amsal. Sing paling abot ujiane cobaane yaiku para nabi, terus sepadan sampai para nabi nisore maneh ngoten. Dados nggih tentu saja ujian kita ambek ujiane Nabi Musa ya ora ana apa-apane gitu. Nabi Musa niku dober Firaun, nyawane terancam. Mboten nyawane Nabi Musa tok, ambek pengikut-pengikute niku lho. Ambek Gusti Allah dikongkon mlayu nang ngene laut, ketemu dalan buntu. Nabi Musa mboten semerap lek mangke niku ternyata ambek Gusti Allah diperintah mentungno tongkate ora ru. Sing penting dikongkon mlayu nang arah laut, mlayu. Akhirnya loh laut kepepet, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya yang akan memburunya tambah hidup boten semerap. Terus marung ngono akhirnya wis idak waktunya tepat ambek Gusti Allah pentungno tongkatmu wahai Musa, pentungno der langsung dadi jembatan tol laut. Boten ngerti, jadi luar biasa nggih. Nabi kemudian di bawahnya lagi yubtalan nasu ala hasabi dinihim. Manusia itu diuji, dicoba, diberi bala menurut kekuatan agama dan keimanannya. Faman sakhuna dinuh, barang siapa yang kuat agamanya, artinya kuat imane, ishtadda bala'uhu, maka semakin kuat pula cobaannya, semakin kuat pula musibah yang Allah berikan padanya. Nah, jadi lek jenengan semakin ngeramut agama, ngurusi agama, nggih, tambah kata jadwal ngajine, tambah kata jadwal wiritane, salate diakehi, posoe diakehi, kula tambah akeh balak ujiane. Apa keliru? Mboten keliru. Nah, beriku berita gembira niku. Faman dha'ufa dinuh, barang siapa yang agamanya lemah, dha'ufa bala'uhu, maka ujiannya pun sangat lemah. Wa innar rajula la yusibuhul bala, dan sesungguhnya seseorang itu pasti benar-benar akan ditimpa bala, ditimpa musibah, ditimpa bencana, hatta yamsya fin nasi ma alaihi khati'ah, tatkala ia mempunyai kesalahan terhadap manusia. Oh, wonten ternyata ketika kita punya salah terhadap manusia, maka kalian Gusti Allah, kita dikei ujian, kita dikei balak, kita dikei musibah, berarti kita disayang oleh Allah. Artinya napa? Artinya ujian musibah balak niku sebagai ganti daripada dosa-dosa sing kita perbuat atas kedoliman kita. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, faqad jaa fi haqqi ahlil bala minas thawab ma yatamanna ma'ahu ahlul afiyah allawin ghamasu fil bala'in ghamasan. Adapun di akhirat nanti, faqad jaa fi haqqi ahlil bala minas thawab, maka sungguh orang-orang ahli bala itu
berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yatamanna ma'u ahlul afiyah, yang mana pahala yang diterima oleh orang-orang ahli bala itu dikepingini oleh orang-orang ahli afiyah. Sinten ahli afiyah? Ahli afiyah iku sing gak patek diuji, gak patek dicoba, gak patek dikei musibah ambek Gusti Allah nalikane ana nang donya. Lah ahli bala niku sinten? Wong sing nang donya iku akeh musibahe, akeh cobaane. Gak mari-mari lara ya terus ae. Lek gawake sing lara, anake sing lara, gak anake bojone. Terus mawon. Nah niku ahli musibah utawa jenenge ahli bala. Lah benjing wonten akhirat kabar gembira bagi orang-orang ahli bala. Maksudnya wong sing sabar nalikane diuji, dicoba, dimusibah kambek Gusti Allah, sabar dikei ganjaran. Ternyata orang-orang ahli afiyah yang kelak di mahsyar niki iri sampai njaluk nang Gusti Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke bumi dan beri saya balak yang seberat-beratnya. Napa kok ngoten? Saking kepingin oleh ganjaran, oleh keutamaan, fadilah sing Allah paringaken datang ahli bala ana ning mahsyar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bisyahidi yaumal qiyamati fayuqafu lil hisab. Yu'ta didatangkan bisyahidi orang mati syahid yaumal qiyamati kelak di hari kiamat. Fayuqafu kemudian mereka ditahan lil hisabi untuk dihisab. Wong mati syahid mawon dihisab ambek Gusti Allah. Niki mati perang itu syahid. Tasih dihisab kalian Allah Subhanahu wa taala. Summa yuta bil mutasaddiqi fayunsabu lil hisab. Kemudian didatangkan orang mutasaddiq, ahli sedekah. Dikatakan ahli saking geleke sedekah, saking senenge sedekah, saking cinta mek sedekah sampai dijenok ahli sedekah. Nang akhirat ditimbali mek Gusti Allah fayunsabu lil hisab, tetep ana jatah hisab. Niki ahli sedekah. Tsumma yu'ta bi ahlil bala, kemudian dipanggillah ahli bala, didatangkan ahli bala, fala yunsubu lahum mizanun. Subhanallah. Mereka tidak disediakan hisab, ora ono hisab free. Tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan la yunsubu lahum mizan. Timbangan amal baik dan buruk lewat, ora ditimbang amali. Masya Allah. Wala yunsabu lahum diwanun, bahkan catatan amal baik dan buruk tidak ada, dihapus kabeh. Wis. Dadi ora ono hisab, ora ono timbangan amal baik dan buruk, ora ono catatan amal buruk dan jelek. Artinya apa? Artinya dipersilakan langsung siratal mustaqim dingongkon mlebu swarga. Sinten? Mereka ahli bala. Sinten ahli bala? Nang donya terus-terusan diuji ambek Gusti Allah. Coba jenengan pirsani, Masya Allah. Tiang misalnya lahir dengan kaki satu, terlahir dengan kaki satu, nggih. Wis kaki satu, dadekno wong fakir misalnya. Tapi syaratnya kudu mukmin, iman nang Gusti Allah. Lu jangan sembarangan nang dunya ino, nang akhirat mulya. Ora ono hisab, ora ono mizan, ora ono catatan amal baik dan buruk, langsung dingongkon nang swarga mbek Gusti Allah. Nah kula kali panjenengan ahli afiyah, awake sehat jangkep, nikmat luar biasa, nggih. Turu yo angel iso ngorok gitu. Wis rono-rono pakaian yo apik, ya iso sepeda motoran, ya iso mobilan, Masya Allah. Ini ahli afiyah kita. Kita akan dikumpulkan dan dihisab. Muga-muga selamat hisab ya, amin.
Terus nanggene timbangan, mizan ditimbang, mari dihisab ditimbang. Muga-muga timbangannya amal berarti luwih akeh, amin. Catatan amal baik dan buruk. Kemudian jeneng siratal mustaqim. Muga-muga husnul khotimah ahli swarga, mlebu swarga tanpa mampir nang neraka. Amin Allahumma amin. Fayusabbu alaihimul ajru sabban. Subhanallah. Mereka orang-orang ahli musibah terus-menerus diberi curahan ajr, pahala, ganjaran oleh Allah Subhanahu terus menerus di akhirat. Nang dunya ketoke melas, disepelekno wong, dipandang sebelah mata, nggih gak dianggap wong, tapi nang akhirat Gusti Allah sing mulyakno. Subhanallah. Gusti Allah ora bakal nginakno kawulane dua kali. Lek wis nang donya diinakno mek Gusti Allah misale kakean coba, syaratnya kudu iman tapi. Lek wis nang ngene akhirat dadi wong mulya. Hatta inna ahlal afiyah, sampai sungguh orang ahli afiyah la tamannauna fil mawaqif, mereka berharap kepada Allah fil mawaqif, di mahsyar nanti, anna ajsamahum, bahwa jasad-jasad mereka kuridot, ingin dipotong-potong, bil maqarid, dengan alat potong, min husni sawabillah, saking indahnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang ahli musibah, ahli afiyah. Koyok kula jenengan iki mebenjing ningali apa yang didapatkan oleh orang-orang ahli musibah, iri, kepingin sampai njaluk nang Gusti Allah, panjenengan urip normal ten donya kula, panjenengan kae musibah sak berat-berate sampai panjenengan encel-encel awak kula mboten napa kula ridho, sampai ngono. Napa? Keranten melihat yang Allah berikan kepada orang-orang ahli musibah di yaumil hisab. Waqad basyara Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'min al-mubtala bima yatma'innu qalbah wa yusallihi wa yusabbitahu wa yusawi. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira al-mu'min al-mubtala kepada orang mukmin yang lagi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bima yatma'innu qalbah, diberi kabar gembira apa? Bima yatma'innu qalbah, dengan sesuatu yang menjadikan hatinya itu tentram. Wa yusallihi, diberi kabar gembira oleh Allah dengan sesuatu yang hatinya itu terhibur. Usabbitahu, dan diberikan sesuatu kabar gembira oleh Allah yang menjadikan hatinya itu kokoh, hatinya tegar. Wa yaswaiwasihi, dan diberikan oleh Allah kabar gembira sehingga dadanya lapang. Tapi insya Allah orang-orang yang terkena musibah terus terpelajar, terdidik, gelem ngaji, ya gelem sabar. Mulai kula kali panjenengan butuhne ngaji ngenten iki, ngerti oh musibah itu yo ngene, bala itu. Jadi jangan anggap bala itu sebuah napa siksaan, boten. Binisbah lil mukmin, untuk orang mukmin musibah itu ngangkat derajat, ngilangi dosa. Ngoten. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, idza ahabballahu abdan, nalikane Gusti Allah iku seneng marang kawula, ketika Allah itu cinta terhadap seorang hamba yang mukmin, au arada ayusaffiyahu, atau Allah subhanahu wa ta'ala itu ingin membersihkan seorang hambanya yang mukmin dari dosa-dosa, sabba alaihil bala'a sabban, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengucurkan bala, menurunkan bala kepada hamba yang dicintai oleh Allah tersebut. Wa sajjahu alaihi sajjan, dan dialiri bala, musibah, ujian, cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena dia dikehendaki menjadi orang yang sofi, orang yang bersih dari segala dosa. Dosa ini dientekno mbek Allah liwat balak niku wau. Fa idza da'al abdu qala ya rabbah, qala Allahu labbaiki ya abdi. Fa idza da'al abdu, nalikane kawula ni Gusti Allah sing mukmin
sing diuji musibah, bencana, cobaan niku donga datang Allah, ya Rabbah, duhai Allah pangeran kula. Qala Allahu, dijawab mek Gusti Allah, labbaik ya abdi, ya wahai hambaku, la tas'aluni syai'an illa ataituka, kamu tidak akan pernah meminta kepadaku kecuali permintaanmu aku kabulkan. Niki dadi ahli musibah sing sabar, sing mukmin kok sampai ndonga nang Gusti Allah, dirungokno dongane, dikabulno dongane. Imma an uajjilahu lak, namun ketika aku berkehendak aku cepatkan pengkabulannya. Wa imma an addakhirahu lak, namun kalau aku juga berkehendak maka aku simpan permohonanmu itu dan aku kabulkan nanti di akhirat. Jadi mesti dikabulkan oleh Gusti Allah. Namun pengkabulan itu entah langsung secara kontan atau ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanging mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Man, barang siapa yuridillahu bihi khairan, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yusib minhu, maka diberikan musibah, diberikan cobaan, ujian, bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong mukmin kok terus menerus dikai ujian, cobaan, bala, ojo sedih. Apa maneh tambah hidup nang Gusti Allah, ujiane tambah akeh. Gak usah sedih. Niku carane Gusti Allah munggahno derajate panjenengan. Niku Gusti Allah carane ngersiki kula panjenengan saking dosa-dosa. Wa basyarallahu al-mubtalas sabira bimanzilatin fil jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada seorang hamba yang mukmin yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar. Diberi kabar gembira apa? Bimanzilatin fil jannah, yaitu suatu tempat kediaman yang ada di surga. La yatribuha illa bidzalikal bala, yang mana tempat tinggal itu tidak bisa diraih illa bidzalikal bala, melainkan dengan harus melalui proses bala tersebut. Jadi Gusti Allah lek menghendaki seseorang itu dinggekno omah nang swarga. Lek wis dinggekno omah nang swarga niku berarti calone ahli swarga. Kaya dene sahabat Bilal bin Rabah dikabarno Kanjeng Nabi, sandalmu wis nang swarga. Aku krungu sandalmu nang swarga. Awakmu duwe amalan apa, Bilal? Nah ngono. Berarti sahabat Bilal niki wis mesti mlebu swargane. Semonten uga nalikane tiyang niki kok dinggekno panggonan nang swarga mbek Gusti Allah, moko wong niku mesti sabare. Wong niku nalikane diuji mbek Gusti Allah mesti sabare, lan kedudukan tempat tinggal yang Allah buatkan di surga itu tidak bisa diraih kecuali harus melalui proses bala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lajeng Kanjeng Nabi dawuh, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah falam yablugha bi amalin ibtalahu Allah fi jasadihi aw malihi aw fi waladihi thumma sabara ala dzalik. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sabaqat lahu minallahi manzilah, apabila ia sudah dibuatkan rumah oleh Allah di surga, falam yablugha bi amal, namun ia tidak bisa meraihnya dengan amal soleh. Jenengan misale ambek Gusti Allah tinggono omah nang swarga, nanging jenengan ternyata tidak bisa meraih rumah itu dengan amal soleh. Ibtalahu Allah fi jasadihi, maka oleh Allah panjenengan dikei bala.
fi jasadihi, entah itu melalui sakit pada tubuhnya, au malihi, utos hartanya, nggih, pora-poranda, au fi wali, atau lewat anaknya diuji. Summa sabaru ala dalik, kemudian jenengan ditakdirno sabar terhadap ujian itu, wonten. Hatta yablughahu al-manzilah, sampai dia benar-benar mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga tersebut, allati sabaqat lahu minallahi azza wa jalla, yang sudah dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane para ulama niku dawuh ngenten, paling enak iku lulus tanpa ujian. Ya napa? Lulus tanpa ujian. Lek ndonga iku ndonga lulus tanpa ujian. Napa maksudnya? Maksudnya iku ora atik dikai loro awake, ora atik dikai dilong donyane, ora atik lewat anak, lewat bojone, mboten. Tapi syaratnya napa? Dia punya amalan-amalan, amal soleh yang mampu untuk membeli kelulusan tersebut. Contohnya apa amal soleh sing kan kata wudu, segala aktivitas wudu ngrontokno dosa, ngunggahno derajat, ngoten nggih. Salat nggih ngoten, ngrontokno dosa, ngunggahno derajat, ngoten. Menyang masjid perjalanane satu langkah ini ngrontokno dosa, langkah sing kiri ngunggahno derajat. Lah, amalan-amalan semacam itulah saking akeh sehingga iso nuku kelulusan yang tanpa ujian. Maksudnya ngoten. Maksudnya enak lulus tanpa ujian, berarti ibadah sing akeh. Napa? Ibadah sing akeh, sedekah sing akeh, amal soleh sing akeh kanggo nuku kelulusan tanpa ujian. Ngoten nggih. Lek kula kali panjenengan kok amal soleh ora cukup, ya monggo mbek Gusti Allah diganti, diuji lewat jasate, mbuh lara gak waras-waras, utawa napa jenenge anake utawa bojone utawa donyane, ngoten. Jadi seperti itu. Wal bala'u ikhtibarun minallahi subhanahu wa ta'ala liyudhira as-safi as-sadiqa min ghairi. Bala itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membedakan mana safi as-sadiq dan mana yang bukan safi as-sadiq. Maksudnya apa? Gusti Allah ngekei cobaan musibah kepada seorang hamba. Ini Gusti Allah biar bisa membedakan, oh hambaku ini benar-benar murni pasrai nang aku, oh hambaku iki gak murni, nonton ternyata. Walidzalika ja'a minhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, oleh karena itu telah datang sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, kata Nabi, innallah, sesungguhnya Allah, la yujarribu ahadakum bil bala'i, pasti Allah akan menguji salah satu di antara kalian dengan bala, dengan cobaan, dengan musibah, kama yujarribu ahadukum dhahabau binnar, sebagaimana salah seorang di antara kalian ingin menguji emas murni atau emas palsu dengan api. Ngonten ternyata. Faminhu ma yakhruju kahdabil ibriz, di antara emas itu setelah diuji dengan api, ma yakhruju kadzabil ibriz, maka keluarlah emas murni. Ora iso campur. Dadi emas murni yo gumbul mbek emas murni. Lek ana campuran wesi yo pindah wesine, kan ngoten. Fadzakal ladzi hamahu Allahu minas subuhat. Demikian halnya dengan seorang hamba yang dilindungi oleh Allah dari syubhat-syubhat, sebagaimana emas itu
Wa minhum ma yakhruju duna dzalik, dan di antara emas itu setelah dibakar oleh api, setelah ditempa, diuji dengan api, maka keluarlah tidak sebagaimana mestinya emas. Berarti iki duduk emas, iki abal-abal berarti. Ngoten. Fadzalika alladzi yashukku ba'da syakki. Demikian itulah sebagaimana orang yang masih ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum ma yakhruju kadzabil aswad, dan di antara emas itu setelah dibakar, ditempa, diuji dengan panas suhu tertentu, maka keluarlah emas hitam. Fadzakal ladzi iftatan. Dengan demikian itu sebagaimana orang yang diuji oleh Allah namun dia gagal dalam ujian. Jadi ngonten. Gusti Allah pingin naruh iki mas murni apa campuran. Nah, iki murni imane pasrai tawakal nang Gusti Allah temenan apa ora mesti diuji. Jadi tujuan Gusti Allah maringi bala, maringi musibah niku ngonten. Gusti Allah pingin naruh iki sofi as-sotik apa ora. Iki murni nang Gusti Allah apa ora. Fa idza usiba bi musibatin fi malihi au nafsihi wa katamaha wa lam yashku ila nas kana haqqan 'alallahi ayyufirolah. Fa idza usiba, maka tatkala seseorang diuji bi musibatin dengan suatu musibah fi malihi, terhadap hartanya diuji, ekonominya dari berantakan, padahal tambah ide nang Gusti Allah. Semakin akeh ngajine, semakin akeh ibadahe, tapi berantakan, ekonomi ini berantakan. Nah, ngoten. Au nafsi utawa awake dikek lara mek Gusti Allah gak waras-waras ngoten. Lo waras dilu jamaah masjid lara maneh. Dadi warase seminggu, lorone saulan. Namun dia wakatamaha, senajan toh diuji seperti itu oleh Allah, namun dia rahasiakan di halayak umum. Walam yashku ilan nas, sama sekali dia tidak napa jenenge mengadu, sama sekali dia tidak mengeluh terhadap manusia. Kana haqqan 'alallah, maka orang seperti itulah yang berhak ayyufirulahu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wa idza kasurat dunubuhul 'abd, wa idza kasurat, dan apabila semakin banyak dunubul abdi, dosa-dosa seorang hamba, walam yakun lahu ma yukaffiruha, akan tetapi seorang hamba tersebut tidak mempunyai amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut, ibtalahullahu bil huzni, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan musibah, memberikan cobaan, bala dengan bil husni, yang menjadikan hatinya gelisah, yang menjadikan hatinya susah, liyukaffiruha anhu, karena Allah menginginkan penghapusan terhadap dosa-dosa tersebut. Wonten. Terus misale panjenengan gak ada dosa kata, tapi amal soleh panjenengan mboten saged ngerontokno dosa niku. Mau ambek Gusti Allah, lek jenengan niku dikarepno apik Gusti Allah, jenengan dikai balak, dikai musibah, dikai cobaan, tujuane kanggo ngerontokno dosa-dosa. Ya salahe dhewe orang duwe amalan sing iso ngerontokno dosa-dosa niku wau. Wonten saged dipaham nggih? Wala gharabah fi sabri sabirin ala syiddatil bala tatallu'an ila ma indallah mimma huwa khairun wa abqa. Dan tidak aneh jika orang itu kok bersabar, kok orang itu tabah, orang itu napa jenenge nrimo lapang dana ketika diberi ujian oleh Allah, padahal ujian itu syiddatil bala, abot sanggane, terus sabar. Terus Kanjeng Nabi, nggak aneh kalau dia itu melihat seperti aku melihat yang Allah berikan padanya, mimma huwa khairun wa abqa, yang mana Allah berikan kepada orang tersebut khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal.
Jadi seandainya kula kali panjenengan utawa orang-orang yang diuji cobaan musibah seperti orang-orang Cianjur nggih, mau gak duwe salah gak duwe apa, ya salate bendina, jamaah bendina ngoten nggih, ya ngaji, ya santri masyaallah, moro-moro sak deran rubuh kabeh rata. Terus pas gak duwe dhuwit pisan. Kan luar biasa niki. Nah, ya mereka dikendaki Allah baik. Jadi bakal diunggah no derajat yang Allah Subhanahu. Seandainya mereka melihat apa yang Allah persiapkan, niki mereka sama sekali tidak merasa susah, seneng, malah golei. Mangkane para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, niku lek suwe orang ngrasakno ujian, niki kangen, ya Allah, kula kok mboten jenengan paringi cobaan ya Allah. Kok enten napa niki? Kula kok mboten paringi ujian cobaan musibah ya Allah. Pun dangu ya Allah. Niki wong idam Gusti Allah. Lek kula panjenengan nggih, muga aja ana cobaan kan. Subhanallah ya. Jadi itulah hakikat daripada musibah, ujian dan cobaan. Jadi kok kula kali panjenengan tambah sergep jamaah, tambah sergep ndoleh ilmu, tambah sergep wiritan, ya tahajud, ya duha, tapi kok ati didadekno susah ae. Mbuh niku liwat anake, mbuh niku liwat bojone, mbuh niku liwat hartane. Niku berarti kabar gembira. Dalile nggih hadis niku Kanjeng Nabi niku wau. Nonton nggih pun jam 09.00 lebih. Semoga-moga kula kali panjenengan lulus tanpa ujian. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.